Ya, silakan masuk. Assalamualaikum Ibu. Silakan duduk Ibu. Tapi Ibu, perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Yogin Ramayabudi. Saya dokter yang bertugas di klinik ini. Baiklah, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Lastri. Sulastri. Berapa tahun umur teh Ibu? 27 tahun Ibu. Apa pekerjaan teh Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Di mana kita tinggal Ibu? Tinggal Tempo Mata. Tempo Mata. Lagi hamil ki Ibu Di? Iya. Boleh tahu berapa usia kandungan tas sekarang Ibu? Sekitar 5 bulan. Sekitar 5 bulan Ibu. Baiklah Ibu, di sini saya akan melakukan flebotomi atau pengambilan darah dari bagian vena Ibu, tepatnya di area siku Ibu. Di sini tujuannya adalah darah yang telah kami ambil dari Ibu akan kami kirim ke lab untuk membantu menegakkan diagnosis terkait keluhan Ibu. Dan mungkin dalam proses ada sedikit rasa tidak nyaman, tapi Ibu tidak usah khawatir karena saya akan melakukannya seprofesional mungkin. Baiklah Ibu, apakah Ibu bersedia? Baik. Kalau Ibu bersedia, baiklah Ibu, saya akan melakukan persiapan alat dan bahan dulu, kemudian cuci tangan Ibu. Jadi alat dan bahan yang harus disediakan adalah yang pertama adalah handscoon non steril, kemudian ada spoit, kemudian ada alkohol swab, kemudian ada kain kasa, dan kemudian ada plester, tabung untuk penyimpanan darah, dan ada tourniquet. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, saya akan melakukan cuci tangan. Setelah melakukan cuci tangan, saya akan menggunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, pertama-tama saya akan melakukan disinfektan di bagian dari sikut pasien. Tapi di Ibu, kita melakukan disinfektan dengan gerakan sirkuler, dan usahakan setelah didisinfektan, bagian yang telah didisinfektan tidak boleh tersentuh lagi. Nah, setelah dilakukan disinfektan, ini kita buang ke tempat sampah medis. Kemudian kita akan melakukan pemasangan tourniquet. Nah, pemasangan tourniquet dilakukan adalah dari jarak 7 sampai 10 cm atau sekitar 5 jari dari area yang akan dilakukan penyuntikan nanti. Jadi, Ibu, setelah dilakukan pemasangan tourniquet dari jarak sekitar 5 jari atau 7 sampai 10 cm dan telah dilakukan disinfektan, kita ambil spoitnya, kita buka, dan kita pastikan spoit nanti menghadap ke atas dan dengan jarak 15 sampai 30 derajat, dan kita mencari bagian vena yang paling besar dan tidak bergerak untuk dilakukan pengambilan kapiler. Nah, tadi Ibu bisa kita genggam tangan begini, ya, sambil kita cari. Nah, setelah kita menemukan venanya, kita melakukan flebotomi. Jadi kita akan melakukan penusukan. Setelah kita tusuk, kita menarik pelan-pelan spoitnya sambil kita fiksasi. Nah, setelah darahnya keluar, tourniquetnya kita lepas. Nah, setelah tourniquetnya kita lepas, kita tarik perlahan-lahan sampai darah sesuai dengan volume yang kita inginkan.
Setelah itu kita ambil dan kita beri kain kasa. Setelah beri kain kasa kita tekan, tapi Bu bisa kita bantu tekan, iya. Setelah kita tekan, kemudian kita pindahkan darahnya ke tabung yang kita sudah sediakan. Nah, tabung yang kita sudah sediakan kemudian kita kocok sekitar 5-10 kali agar homogen, dan tabung tersebut kita beri label dari identitas pasien. Kemudian setelah itu tadi Ibu kita akan membuangkan kasanya ke tempat sampah medis. Kemudian kita plester bekas suntikan dari pasien. Oke. Setelah kita plester bekas suntikan dari pasien, dan kemudian tadi Ibu sampel dari Ibu sudah saya ambil, saya sudah labelnya juga. Saya akan kirim ke lab. Insya Allah setelah hasil tesnya keluar, kami akan segera menghubungi Ibu, dan kami doakan agar Ibu cepat sembuh. Terima kasih banyak Ibu.